Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsabila Syifa Nurasi, NPM 21130240071 dari kelas A, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baik, di sini saya akan melanjutkan topik pembahasan mengenai Undang-Undang Kepramukaan yang telah dibahas pada minggu lalu dari pasal 1 hingga 8, dan sekarang saya akan membahas dari pasal 9 hingga pasal 16. Selamat menyaksikan. Pasal 9, kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pada pasal 10, yaitu kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Sistem AMON, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan seperti di depan menjadi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Bagian kedua, jalur dan jenjang pasal 11, kependidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pada pasal 12, jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan, yaitu siaga, galang, penegak, dan pandega. Bagian ketiga, peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Pada pasal 13, setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pada pasal 14 yang berbunyi tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pada pasal 15, kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada bagian keempat, suatu pendidikan kepramukaan, pasal 16 yang berbunyi satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 9 hingga pasal 16. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.